Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berbakti. Tetapi sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dari tempat duduk Bapak Ibu untuk memberikan salam satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Tentunya kehadiran kita pada pagi hari ini di rumah Tuhan adalah untuk bertemu dengan Tuhan sendiri. Baik itu lewat pujian yang akan kita pujikan nanti, lewat doa-doa pribadi dan jemaat yang akan disampaikan, dan terlebih lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita dengan menaikkan satu pujian, Ku ingin berbakti. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dari
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya mungkin agak sedikit mengulang apa yang disampaikan Pak Agus dan penegasan ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti kan memilih 10 nama. Jadi lebih baik Bapak Ibu menentukan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Agus, 10 nama itu siapa ditulis aja dulu. Nah, biasanya yang jadi persoalan mungkin ketika kita menentukan siapa sih yang sebetulnya si A, si B, si C ini yang duduk sebagai penatua atau diaken. Itu kesulitan kita di situ. Karena itu juga yalah jemaat kita. Kita sulit biasanya menghadapi seperti itu. Dan satu hal lagi, walaupun itu 10 nama, bukan berarti tadi sudah disampaikan Pak Agus juga harus 5 penatua, 5 diaken, enggak. Bisa jadi 10 nama itu cuma 1 atau 2 penatua. Oleh sebab itu, supaya kita tidak salah di dalam menentukan orang per orang dari 10 nama itu yang nanti sebagai penatua atau diaken, Bapak Ibu perlu belajar lagi seperti yang sudah ada lampirannya itu. Tapi kalau itu pun masih belum jelas, Bapak Ibu mungkin bisa bertanya kepada hamba Tuhan. Apa sih sebetulnya penatua itu, apa sih sebetulnya diaken itu. Jadi Bapak Ibu yang langkah pertama tentukan 10 nama. Setelah itu berdoa kepada Tuhan siapa yang tepat duduk sebagai penatua atau diaken. Jangan sampai Bapak Ibu asal-asalan gitu menulisnya. Ya itu yang pertama. Sedangkan yang kedua sebetulnya ini harus disampaikan minggu kemarin, tapi kebetulan saya ada di luar kota. Jadi dari keputusan rapat panitia pembangunan dan sudah disetujui oleh majelis, sebetulnya ada perubahan rencana Bapak Ibu bagi pembangunan penambahan ruang serbaguna dan untuk anak-anak sekolah minggu itu. Kalau kemarin disampaikan rencana awal kan kita akan meningkatkan yang 2 kamar di bawah itu ditingkat untuk dijadikan ruang serbaguna. Tetapi kalau seperti itu pertimbangannya ternyata mungkin nanti banyak mengganggu kegiatan anak-anak sekolah minggu di samping pertimbangan yang lain, tapi yang terutama itu, sehingga nanti akan dipindahkan ke belakang di sebelahnya rumah yang ditempati keluarga Mas Yanu itu. Jadi kalau nanti kita membangun di sana, tentunya tidak begitu mengganggu yang kegiatan sekolah minggu selama ini setiap minggu dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau itu nanti kita laksanakan, mungkin kita tidak perlu menunggu harus mengumpulkan uang yang berapa persen dulu untuk kita berani untuk memulai. Sebabnya kalau sedikit kita sudah mulai, tentunya kalau yang di depan ini akan sangat mengganggu kegiatan anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau di sana mungkin kita berapa persen sudah mulai. Dan saya tahu karakter kita, jemaat kita, kalau kita lihat kok pembangunan sudah mulai tapi tidak selesai-selesai gitu, mungkin Bapak Ibu akan gregetan ya, gregetan jadi tertarik untuk ya memberi kontribusi lebih cepat gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau soal gambarnya nanti menyusul ya Bapak Ibu. Kira-kiranya seperti apa, dan soal biaya diusahakan di bawah rencana yang kemarin. Tapi maksimal itu seperti itu, tapi lebih jelasnya lagi nanti kita tetap harus melakukan perhitungan walaupun secara kasar. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu, jika kita diberikan satu pertanyaan dan pertanyaan itu harus kita jawab secara jujur. Pertanyaan itu seperti apa sesungguhnya yang kita pikirkan di dalam kehidupan ini? Apakah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani atau yang rohani?
Kalau Bapak Ibu mau jujur, saya yakin banyak di antara kita yang mengatakan seringkali kehidupan kita itu lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Bahkan ketika kita datang pada pagi hari ini ke rumah Tuhan untuk berbakti, kadang-kala kita tidak tahu maksudnya kenapa kita harus datang. Apakah benar-benar kita ini mau menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan? Kalau mau jujur, seringkali hal ini tidak kita pikirkan. Tetapi Bapak Ibu, keterpanggilan kita untuk rindu dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, itu bukan hasrat kita sebetulnya. Dan itu wajar Bapak Ibu. Karena Alkitab pun mengatakan di dalam kitab Roma bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, yang mencari Tuhan. Kalau kita mau jujur seperti itu. Jadi keterlibatan kita, kerinduan kita datang kepada Tuhan semata-mata adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau keadaan kita saat ini mengevaluasi kehidupan kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja, adem, seperti tidak ada dorongan atau greget atau api begitu? Maka mintalah kepada Tuhan supaya kehidupan kita diarahkan untuk lebih fokus terarah kepada Tuhan sendiri. Dan ketika kita mengalami itu bukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu harus kita bagikan kepada orang lain. Kita harus mempunyai kepedulian kepada orang lain. Dan itu dimulai dari keluarga terdekat kita. Dalam keluarga kita. Kalau kita melihat ada keluarga kita yang mungkin selama ini hidup jauh dalam Tuhan, apakah kita punya kepedulian untuk mengajak dia kepada Tuhan? Kemudian rekan-rekan kerja, dan lebih lagi mungkin luas kepada orang-orang yang kita kenal di dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, semuanya itu muncul bukan tekad kita, hasrat kita, tetapi adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan sendiri. Mari bersama-sama sebagai pribadi dan sebagai gereja kita meminta itu kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti media sosial ya, terutama beberapa tahun terakhir, Bapak Ibu pasti pernah terlintas lewat gitu, ada seorang pengkhotbah besar, jemaatnya ribuan Bapak Ibu. Dan dia mengatakan nanti tahun 2033 itu akan terjadi kiamat, atau Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kali. Dan mungkin setengah tahun terakhir ini saya juga pernah mendengar ada pendeta yang lain, pengkhotbah yang lain yang mengatakan ini Bapak Ibu tanggal 23, 24, 25 September ini akan terjadi pengangkatan, rapture, pengangkatan. Saya kadangkala kok berani ya orang mengatakan seperti itu. Kok berani padahal dia pengkhotbah besar, jemaatnya banyak. Padahal Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu, cuman Allah Bapa saja yang tahu. Itu yang mengatakan Yesus. Apakah Yesus benar-benar tidak tahu? Yesus adalah pribadi kedua. Dikatakan bahwa Yesus itu mempunyai dua natur, yaitu natur manusiawi dan natur ilahi. Saya yakin apa yang disampaikan Yesus itu benar, bahwa dia tidak tahu karena dia berbicara berdasarkan natur manusiawinya. Tetapi di dalam natur ilahinya, saya yakin tahu bahwa Tuhan sendiri memang yang tahu. Terlepas dari, saya yakin sih tidak benar Bapak Ibu ya, tapi itu jadi peringatan bagi kita bahwa kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita itu serius. Setiap saat kita harus siap sedia. Itu yang jadi perhatian kita. Bapak Ibu, saya ini adalah penduduk pribumi GKMI Bangsri ya. Karena sejak kecil saya sekolah minggu di Bangsri. Saya mengalami 3 generasi dan generasi kita ini adalah generasi ketiga. Saya mengalami generasi pertama walaupun mungkin cuma beberapa orang. Mungkin di antara kita siapa ya?
Bu Agus pasti tahu, Bu Cuy pasti tahu. Ada beberapa orang generasi pertama yang saya pernah lihat waktu itu. Mungkin saya masih anak-anak sekolah minggu gitu. Bukan mungkin ya, memang iya anak sekolah minggu. Waktu itu karena mayoritas banyak orang Tionghoa ya. Jadi pakaiannya itu seperti pemain kungfu, itu ada yang seperti itu. Pakai piyama gitu seperti itu, dan rambutnya dipajangin, yang laki loh ini Bapak Ibu, diketok tel gitu. Jadi kayak om itu diketok tel rajin gitu, rata gitu. Jadi pasti ada yang ingat. Dan kita sekarang sampai di generasi yang ketiga. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu, kalau saya melihat dulu gereja kita yang saya ngalami, kan tadi dikatakan generasi pertama, saya sedikit tahu generasi kedua dan generasi ketiga sekarang. Yang ingin saya katakan, saya melihat ada banyak perubahan Bu. Terutama apa? Dari segi jumlah jemaat. Dulu jemaat kita pasti jauh lebih banyak dari ini. Mungkin 3, 4, 5 kali lipat dari sekarang. Dan kita sekarang memang kayaknya masih banyak ya Bapak Ibu. Itu karena kita dapat teman-teman dari Sumatera Utara yang ikut bergabung kepada kita, sehingga rasanya seperti jemaat kita masih agak banyak gitu. Walaupun dibandingkan dulu tetap jauh Bapak Ibu. Dan yang bergabung itu juga bukan orang-orang baru, petobat-petobat baru. Anak-anak tua yang dari Sumatera Utara pun itu dulu sudah mengenal Tuhan dan sekarang dia berbakti bersama-sama kita. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita peduli dengan gereja kita? Nah, kepedulian itu bukan hanya sekedar hasrat dan dorongan kita Bapak Ibu. Tidak mungkin itu terjadi kalau hanya sekedar kekuatan kita. Dan itu adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdekat kepada Tuhan agar kita itu dipakai oleh Tuhan untuk mempunyai kepedulian terhadap gereja kita. Yang terdekat adalah dengan saudara-saudara kita dalam keluarga yang mungkin selama ini belum jauh dari Tuhan, atau orang-orang yang kita kenal. Sekali lagi saya katakan, kita harus minta dari Tuhan supaya Tuhan memberikannya kepada setiap kita. Kita akan menaikkan satu pujian, selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Nyatakan Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Berharap pada Tuhan, detik-detik di dalam hidupmu. Karena waktu ini penuh cobaan, sungguh-sungguh jahat. Berdoa setiap waktu, detik-detik di dalam hidupmu. Karena setiap waktu
disampaikan oleh yang bertugas. Saya persilakan. Mari kita bersatu hati, bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita. Kami bersyukur ya Tuhan kalau di pagi hari ini, di tengah kesibukan kami, di tengah rasa lelah penat kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari ini. Terlebih ketika roh kami lelah, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan. Kami ingin serahkan setiap diri kami Tuhan, Tuhan yang melayakkan setiap kami, Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami, sehingga ketika kami menaikkan rasa syukur maupun syafaat kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan kami pun layak untuk menerimanya. Tuhan, kami saat ini sungguh memerlukan Tuhan di dalam memimpin kehidupan kami di tengah-tengah gejolak dunia saat ini Tuhan. Jasmani kami rapuh, rohani kami terlebih lagi Tuhan. Di tengah arus dunia yang begitu berkembang pesat seperti sekarang ini, pengajaran-pengajaran yang di luar kendali kami Tuhan, kami serahkan setiap diri kami, mampukan kami untuk menyaring sehingga apa yang kami terima, pengajaran-pengajaran yang seturut dengan firman Tuhan yang boleh kami terima dan kami lakukan. Kami mohon hikmat Tuhan, karena kami menyadari tanpa hikmat Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Kami mohon kekuatan Tuhan untuk kami dapat menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami ingin serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami, Tuhan senantiasa hadir memberi kekuatan, memberikan kelegaan terlebih hikmat, sehingga ketika mereka di dalam kelemahan tubuh, di dalam keletih lesuan yang mereka alami, mereka masih dapat melihat dan terus melihat akan kasih kemurahan Tuhan yang mereka alami sepanjang hidup mereka, sehingga mereka senantiasa berpegang teguh, beriman teguh di dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memegang hidup mereka, masa depan mereka. Kami terus ingin serahkan untuk Bapak Harmijanta, Bapak Liston, Bapak Rukdi. Pegang terus anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga iman yang teguh ditambah-tambahkan di dalam pengiringan pada Tuhan, meskipun di dalam kelemahan. Terus Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan untuk keluarga yang mendampingi Tuhan, terus tambah-tambahkan sukacita di dalam mendampingi keluarga mereka dalam menghadapi, melewati kelemahan tubuh yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk setiap program yang akan kami lalui di periode yang ketiga ini Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami, lewat keluarga kami, lewat pekerjaan kami. Tidak mudah Tuhan, tetapi kami terus memohon hikmat Tuhan, karena dengan hikmat Tuhanlah kami dapat melakukannya. Dengan hal yang sederhana pun orang melihat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin serahkan untuk program emeritasi, pencarian hamba Tuhan, terus kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan
memberikan seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dapat mengembalakan kami di tempat ini, bekerja sama bersama dengan Ibu Utari, bersama dengan majelis, bersama dengan jemaat, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dan biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin serahkan Tuhan untuk akreditasi TK Esther yang sedang berjalan. Tuhan, kami percaya Tuhan lewat lembaga ini, anak-anak boleh dibentuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan lebih benar lewat guru-guru, lewat yayasan, lewat apapun yang Tuhan percayakan, sehingga anak-anakmu ini boleh bertumbuh ketika belajar, ketika mereka bergaul, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin serahkan untuk rencana pembangunan gedung sekolah minggu maupun serbaguna yang kami rindukan selama ini Tuhan. Kami serahkan semuanya, Engkau yang maha kaya, yang akan mencukupkan segala sesuatunya lewat setiap kami, anak-anak Tuhan yang tergerak, yang rindu, yang senantiasa bersuka cita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami ingin serahkan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah carut marut kehidupan bernegara kami Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah Tuhan terus Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kami ini. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Meskipun mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi lewat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan duduk di dalam kepemerintahan, dari pusat sampai ke daerah, mereka boleh melihat, meneladani, dan terlebih untuk anak-anak Tuhan terus Tuhan pegang mereka sehingga mereka boleh menjadi saksi di tempat mereka bekerja, sehingga negara ini dipulihkan lewat kebijakan-kebijakan yang boleh menyejahterakan setiap kami. Terlebih kami kaum minoritas ini Tuhan diberikan kebebasan untuk dapat beribadah dengan baik, dapat beribadah dengan penuh rasa syukur dan leluasa, karena kami percaya ketika Tuhan bekerja tidak ada yang tidak mungkin di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa yang jauh dari kesempurnaan ini Tuhan. Engkau lah yang akan menyempurnakannya, karena Engkau adalah juru syafaat kami yang terbaik. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya seturut dengan hikmat dan waktu Tuhan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan kami pinta dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Andi Budi Kristia. Dan ternyata beliau ini warga pribumi juga Bapak Ibu, paling ndak istrinya, karena Bapak Andi ini menantunya Pak Yanto Percetakan. Lah itu sedikit pengenalan, nanti biar dilanjutkan oleh Bapak Andi sendiri. Kita akan mengantar dan mempersiapkan hati dan pikiran kita, akan naikkan pujian menyambut pemberitaan firman Tuhan. Untuk mengasihimu
Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan akan firman-Mu. Ajar kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memiliki kepedulian kepada sesama. Urapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pertama kali memberitakan firman di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Andi Budi Kristia. Mungkin ada yang belum kenal. Saya melayani di GKMI Jepara, khususnya di Pos PI Bandengan. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk izin dan dukungan dari GKMI Bangsri gitu. Dari Mas Yoga boleh mengiringi membantu pelayanan di sana, dan juga Pak Budi. Di sana kalau hari Minggu kehadiran itu cuma
sekitar 25 orang gitu. Jadi memang fokusnya tentang penginjilan, pemberitaan Injil di sana. Jadi memang gerejanya masih kecil dan saya bersyukur dan berterima kasih untuk dukungan dari GKMI Bangsri, dan bahkan saya juga mendapatkan dukungan dari GKMI Bangsri seorang istri. Nah, dari GKMI Bangsri juga gitu. Jadi sudah didukung untuk pelayan musiknya, istri juga didukung dari GKMI Bangsri. Nah, jadi saya hadir dengan istri, mungkin tidak ada di dalam sini karena si kecil tidak bisa dikondisikan. Jadi saya tadi sudah disampaikan, saya menantunya Pak Yanto. Nah, demikian perkenalan saya. Nah, tema kita bersama-sama pagi hari ini kuncinya adalah kepedulian. Nah, berkaitan dengan kuncinya adalah kepedulian. Saya kalau di rumah, biasanya kalau dengan istri ketika malam sebelum tidur, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan ketika memuji nama Tuhan itu, istri seringkali ketawa. Gitu. Jadi ketawa bukan karena pujiannya, tetapi karena suara saya. Gitu. Suaranya, kalau saya memuji nama Tuhan, suaranya itu fals gitu. Gara-gara fals itulah kemudian istri ketawa gitu. Jadi memang saya kesulitan untuk nyanyi karena suaranya fals gitu. Ada nada-nada yang saya kesulitan gitu. Dan pada waktu bulan misi yang lalu, saya diutus ke Medan, saya tuh kagum di sana suaranya enak-enak semua gitu. Rasa-rasanya orang-orang Medan itu baru lahir itu suaranya sudah merdu gitu. Kalau saya sudah berusaha sedemikian rupa, sempat ikut paduan suara GKMI Jepara gitu. Dengan ditentukan pembagian suaranya biasanya, dan saya biasanya ikut suara 1 gitu, tetapi ketika tampil itu bisa suara 2 dan 3 gitu. Tergantung mana yang keras saya ikuti itu gitu. Jadi fleksibel gitu. Nah, itu yang terjadi, dan ternyata itu bukan bakat talenta saya dari kecil. Saya sudah berusaha sedemikian rupa. Nah, demikian juga tentang kepedulian. Peduli ini bukan sesuatu bakat dari lahir. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kita bisa. Gitu. Jadi peduli itu perlu kita tumbuhkan. Perlu kita benar-benar perjuangkan. Jadi rasa peduli bukanlah bawaan lahir. Melainkan benih yang harus disiram setiap hari dengan kebaikan dan empati. Jadi kita semua pada dasarnya tidak punya bakat untuk peduli. Oleh sebab itu betapa pentingnya firman Tuhan yang terus menumbuhkan kepedulian kita. Nah, jadi setiap kita memang tidak dibekali itu. Tetapi kemudian bagaimana firman Tuhan yang selalu menumbuhkan kepedulian di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang ini bagaimana kita menyaksikan perkembangan dunia, perkembangan teknologi, dan begitu banyak persaingan yang terjadi. Lowongan pekerjaan semakin susah. Orang-orang yang membuka usaha juga dengan penuh persaingan. Dan dengan perkembangan itu manusia semakin dituntut. Dituntut apa? Dituntut untuk memperjuangkan diri mereka sendiri. Memperjuangkan diri masing-masing. Dan kemudian ditantang untuk tidak peduli satu sama lain. Untuk ngurusi hidup sendiri aja susah. Apalagi harus memperhatikan orang lain. Dan inilah kenyataan perkembangan kehidupan ini. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengatakan bagaimana kita diajak untuk peduli, ini yang sulit. Sudah itu bukan bakat manusia, apalagi dengan perkembangan dunia yang memaksa kita hidup sendiri.
sulit sekali. Tetapi bagaimana kita perlu menumbuhkan rasa peduli itu di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan melihat bahwa semua manusia berharga. Semua manusia berharga, tidak ada pengecualian. Karena hanya menerima manusia, kehidupan manusia seutuhnya, kita dapat menemukan begitu berharganya mereka. Kalau kita mampu menerima kehidupan manusia, melihat bahwa setiap manusia itu berharga, kita dapat menemukan betapa manusia itu berharga. Apapun identitasnya, apapun bentuknya, semua manusia berharga. Nah, ini poin yang penting. Bagaimana kita melihat semua manusia itu berharga. Ketika kita melihat sesama kita dalam kondisi apapun itu, kita bisa mengingat bahwa ketika mereka di dalam kandungan, orang tua mereka juga memiliki sejuta harapan. Meskipun kita menyaksikan mereka mungkin sudah tua, sudah lemah, mungkin ada orang-orang yang tidak terawat. Waktu kecil mereka diimpikan memiliki sejuta mimpi. Meskipun kehidupan memaksa mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa setiap manusia berharga. Ketika mereka dikandung, mereka sudah diharapkan dengan sejuta impian oleh orang tuanya. Meskipun dalam pertumbuhan kehidupan mereka memiliki jalan yang lain, memiliki nasib yang berbeda. Tetapi semua manusia berharga. Itu yang perlu kita pegang bersama-sama. Bahwa bukan hanya kita yang berharga, tetapi semua orang tanpa terkecuali berharga. Nah, kalau kita melihat kisah orang kaya dan Lazarus, bagaimana itu kisah tentang pribadi yang mampu untuk peduli dan pribadi yang harus diperhatikan. Nah, kepedulian seringkali diuji dalam kedekatan. Kita memang tidak bisa peduli dengan semua orang. Kalau kita peduli dengan semua orang, kita gunakan harta kita habis. Tetapi kita diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk peduli. Kalau setiap orang yang mungkin kita lihat, wah kita langsung menolong semuanya, setiap waktu, mungkin harta kita juga tidak cukup. Tetapi firman Tuhan memberikan gambaran yang menarik sebenarnya. Kalau kita membaca ulang kisah orang kaya dan Lazarus ini, bagaimana kisah ini adalah ada orang kaya dan ada Lazarus yang miskin. Dan itu perjumpaannya bukan perjumpaan yang sepintas, satu kelebatan atau satu perjumpaan. Tetapi itu sebuah perjumpaan yang panjang. Jadi orang kaya itu tidak perlu pergi jauh untuk menemukan orang yang membutuhkan. Lazarus itu kita bayangkan bahwa orang kaya itu punya kios gitu, punya toko. Dan ketika misalnya toko tutup, di depan itu selalu buat tidur gelandangan. Nah, gitu. Dan itu selalu, setiap waktu, setiap hari. Tentu dengan perjumpaan itu orang kaya ini tahu persis bahwa pribadi itu bukanlah penipu gitu. Kadang kalau kita mau membantu orang itu mikir, wah ini bohongan gitu. Kalau biasanya beberapa waktu yang lalu itu selalu ada berita gitu
wah banyak pengemis dan ternyata mereka kaya, nah gitu. Tetapi ini Lazarus tahu persis bahwa itu benar-benar orang miskin. Setiap hari ada di sana, setiap waktu ada di situ gitu. Jadi tidak bisa mengelak dengan alasan bahwa mungkin orang itu kaya pura-pura gitu. Yang selalu kita dengar beberapa waktu lalu banyak pengemis yang dikatakan mereka mampu gitu. Tetapi ini tidak. Setiap waktu ada di sana. Dan bahkan dikatakan Lazarus itu mengambil remah-remah makanannya. Jadi kondisinya begitu jelas yang terjadi. Dan yang orang kaya itu tidak perlu membuat kepedulian jauh-jauh. Banyak gereja yang membuat aksi sosial gitu, jauh gitu. Cari daerah mana, ke kota mana gitu. Padahal di sekitarnya begitu banyak orang yang membutuhkan. Nah, kepedulian itu diuji dengan kedekatan. Orang-orang sekitar kita tidak perlu pergi jauh. Lazarus pada waktu itu terbaring tepat di pintu gerbangnya. Jadi kepedulian diuji pertama-tama bukan pada hal-hal yang besar dan jauh, tetapi pada orang yang paling dekat dengan kita, yang setiap hari kita lihat dan kita lewati jelas. Tidak perlu jauh-jauh, di dekat kita selalu ada orang-orang yang perlu kita perhatikan, yang perlu kepedulian dari setiap kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita mengatakan saya kan tidak menyakiti dia, gitu. Saya tidak menyakiti dia, tetapi kita mengabaikannya. Kita memang tidak menyakiti dia, kita memang tidak memerangi mereka, meskipun saya kan tidak mengusir, gitu. Orang kaya itu tidak mengusir Lazarus, gitu, yang selalu di depan gerbangnya. Mungkin itu bisa menjadi alasan, saya sudah mengizinkan tempat untuk ia berbaring. Saya sudah mengizinkan tempat untuk dia di situ. Tetapi poinnya adalah orang kaya itu mengabaikannya. Memang ia tidak menyakitinya, tetapi bagaimana mengabaikannya. Itu poin yang dilihat dalam kisah yang kita baca itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita perlu memperhatikan sikap-sikap kita dengan sesama kita. Bahwa meskipun kita tidak menyakitinya, tetapi sesungguhnya ketika kita membiarkannya, kita tidak punya rasa peduli, kita mengabaikannya, dan itu adalah dosa. Dan yang terjadi sebenarnya Tuhan mau menunjukkan sikap yang adil. Betapa pentingnya keadilan dalam kepedulian itu. Lazarus ingin memakan sisa-sisa yang jatuh dari meja si kaya. Nah, ini menunjukkan kesenjangan yang sangat jauh. Si kaya berpesta setiap hari sementara Lazarus kelaparan. Meskipun kekayaan itu adalah bagian dari usaha dan perjuangannya, ia merasa sudah jerih payah, tetapi bagaimana Tuhan melihat itu. Ada kesenjangan yang terjadi. Tuhan mau ada keadilan dari sisi harta. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian sebelumnya, sebenarnya bagian ini mau berbicara tentang keterkaitan penggunaan harta. Perikop-perikop sebelumnya juga berbicara tentang mammon. Jadi kepedulian ini bukan hanya semata-mata kepedulian yang bisa kita lakukan tanpa harta. Itu ada juga, kita peduli dengan sesama, membantu dengan fisik kita, tenaga, pikiran. Tetapi fokus kita adalah bagaimana bagian ini khususnya peduli dengan menggunakan harta. Peduli dengan menggunakan harta kita. Bagaimana ada kesenjangan yang terjadi, ada saudara-saudara kita yang kekurangan.
dan kita yang dicukupkan, bagaimana respon setiap kita. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 8 ayat 14 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Kita dipanggil untuk saling mencukupkan. Kita dipanggil untuk saling peduli. Khususnya bagaimana kita menggunakan harta kita. Ada video. Sains berkata bahwa uang bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi ada tetapinya. Tetapi bukan dengan membelanjakan sendiri uang itu, tetapi dengan membelanjakan uangnya untuk orang lain. Ini sungguh ada studinya adik-adik. Ya, itu Wakil Menteri Pendidikan gitu. Yang sering kita dengar adalah uang dapat mendatangkan kebahagiaan. Iya, uang memang mampu mendatangkan kebahagiaan. Tetapi tadi dikatakan bahwa kalau itu digunakan untuk orang lain. Uang itu memang mampu memberikan kebahagiaan kalau digunakan untuk orang lain. Dan itu sudah ada penelitian, diteliti dengan banyak kasus dan banyak orang. Dan ternyata memang benar, tetapi dengan syarat digunakan untuk orang lain. Oleh sebab itu bagaimana kita ketika kita dicukupkan oleh Tuhan, uang akan memberikan kita kebahagiaan. Tetapi bagaimana kita mempergunakannya? Bagaimana kita memperlakukan harta itu? Yaitu kita pergunakan untuk orang lain. Kalau orang kaya itu mempergunakannya untuk Lazarus, pasti orang kaya itu akan bahagia. Dan bahkan Lazarus pun menikmati kebahagiaan itu. Jadi uang dapat mendatangkan kebahagiaan. Kita lihat dalam Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Mulanya bagaimana ditunjukkan bahwa uang itu memberikan kebahagiaan kepada si kaya itu. Seolah-olah itu adalah sebuah akhir. Uang memberikan kebahagiaan. Uang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dalam ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kepedulian itu bagian dari perintah Allah yang penting. Dan ketika kita tidak peduli, mengabaikannya, itu adalah dosa besar. Tanpa kepedulian, tanpa rasa peduli, itu dosa. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika orang kaya itu tidak melakukan kepedulian, ia ditempatkan dalam alam maut. Hanya mengabaikannya, hanya membiarkan Lazarus itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ia menderita sengsara di alam maut. Jadi ketidakpedulian adalah dosa di hadapan Allah. Kalau kita mau bahwa uang dapat mendatangkan kebahagiaan, kita pergunakan untuk orang lain. Ketika orang kaya itu kita andaikan mau mempergunakannya untuk orang lain,
orang kaya itu tidak akan di alam maut. Orang kaya itu akan bersama-sama di pangkuan Abraham. Kan itu, bagaimana kita bisa melihat bahwa uang dapat mendatangkan kebahagiaan. Tetapi bagaimana kita mempergunakannya untuk sesama kita. Bagaimana kita mengelolanya untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati setiap kita, bukan hanya untuk kepentingan kita. Kepedulian perlu kita bangun, kepedulian perlu kita tumbuhkan dengan memandang bahwa setiap orang itu berharga. Dan bagaimana ketika kita sudah melihat setiap orang itu berharga, kita mampu untuk peduli. Kita bisa merasakan bahwa uang itu benar-benar mendatangkan kebahagiaan pada setiap kita. Jadi benar bahwa uang mendatangkan kebahagiaan dengan syarat kita mempergunakannya untuk orang lain. Kemudian yang kedua, ini statement yang sering juga kita dengar. Uang dapat menyelamatkan. Nah, gitu. Apakah benar uang dapat menyelamatkan? Bagaimana uang itu menyelamatkan setiap kita? Nah, ini selalu kita dengar dalam kehidupan kita. Uang dapat menyelamatkan, tetapi bagaimana cara kerjanya? Uang memang dapat menyelamatkan dari penderitaan fisik, gitu. Jadi kalau sakit, ya perlu uang. Bahkan kalau ikut BPJS, tetapi toh tetap perlu uang. Jadi menyelamatkan fisik, kekhawatiran, atau status sosial, atau hal-hal lainnya. Dalam kondisi-kondisi itu uang seolah-olah menyelamatkan. Tetapi itu hanya sementara. Bagaimana uang itu hanya menyelamatkan sementara. Sifatnya tidak kekal. Uang memang dapat menyelamatkan kalau kita pergunakan untuk orang lain. Uang seharusnya menyelamatkan Lazarus. Nah, uang seharusnya menyelamatkan Lazarus yang menderita itu. Yang kelaparan itu. Jadi uang itu seharusnya menyelamatkan. Tetapi Lazarus harus mati kelaparan dan luka-luka borok di tubuhnya. Uang yang seharusnya mampu menyelamatkan itu tidak dipergunakan untuk menolongnya. Jadi Lazarus tidak selamat oleh karena ketidakpedulian. Lazarus tidak selamat oleh karena tidak dipergunakannya uang itu dengan baik. Itu baru sisi lain, Lazarus. Sisi yang lainnya, si kaya itu tidak terselamatkan oleh karena tidak mempergunakan uang itu. Seharusnya orang kaya itu bisa selamat dengan menggunakan uangnya untuk Lazarus. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa orang kaya itu tidak selamat karena mengabaikannya. Orang kaya itu tidak selamat dan masuk ke alam maut karena tidak memiliki kepedulian. Karena tidak mempergunakan uangnya dengan benar dan tepat. Uang dapat menyelamatkan kalau kita pergunakan dengan tepat. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Uang akan mengantarkanmu ke alam maut jika tidak dipergunakan dengan kepedulian kepada sesama. Uang akan membawa kita kepada alam maut. Jadi pada dasarnya uang itu tidak jahat. Pada dasarnya kekayaan itu juga baik. Tetapi bagaimana kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana uang itu mengantarkan kehidupan kita
kalau kita pergunakan dengan kepedulian dalam diri kita, maka kita diantarkan kepada pangkuan Bapak Abraham. Tetapi kalau kita mengabaikan kepedulian itu kepada sesama, uang itu akan mengantarkanmu ke alam maut jika tidak dipergunakan dengan kepedulian. Artinya apa? Bahwa peduli mendatangkan setiap kita kepada keselamatan. Kalau kita tidak memiliki kepedulian, hanya mengabaikannya, maka itu adalah dosa di hadapan Allah. Jadi mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Kita memang sudah berjumpa dengan banyak orang yang perlu ditolong, perlu kita perhatikan. Tetapi selalu ada orang-orang yang selalu kita jumpai, meskipun yang lain itu silih berganti dan kita tidak berjumpa lagi, pasti ada orang-orang yang diperjumpakan kepada setiap kita. Dan itu perlu kepedulian kita. Kita selalu mendengar mungkin, kita selalu melihat, selalu berjumpa, selalu ketemu. Biasanya kita merasakan, saya kok selalu ketemu dengan orang ini di sini gitu. Saya selalu ketemu dengan orang pengemis di sini, selalu. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan supaya kita menumbuhkan kepedulian. Mungkin itu adalah cara Tuhan menguji setiap kita, bagaimana kita mempergunakan harta kita. Jadi selalu ada orang-orang yang diperjumpakan dengan kita, berulang-ulang untuk kita peduli kepada mereka. Atau bahkan saudara-saudara kita yang di dalam gereja ini, yang mungkin kita dengar tapi berusaha kita abaikan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, padahal kita selalu mendengarnya dan perlu uluran tangan kita. Itu adalah cara Tuhan menguji setiap kita. Apakah kita mau untuk peduli? Sikap abai itu adalah dosa di hadapan Tuhan, yang mengantarkan orang kaya itu kemudian ke alam maut. Jadi mengabaikan ketidakpedulian itu setara dengan tindakan-tindakan dosa lainnya. Berdiam diri, tidak melakukan apa-apa kepada sesama, itu sama saja kejahatan. Yang sama-sama mengantarkan kepada setiap kita ke alam maut. Jadi meskipun seolah-olah saya kan tidak berdosa, gitu. Saya tidak berbohong, saya tidak menyakiti secara fisik, gitu. Mungkin saya tidak membunuh, tidak merugikan orang lain, hanya abai, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Tetapi firman Tuhan membuktikan bahwa oleh karena perbuatan demikian orang kaya itu masuk ke alam maut. Jadi sikap abai, dosa di hadapan Tuhan. Lalu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Investasi kepedulian. Kita perlu berinvestasi. Uang kita gunakan untuk investasi. Jadi tidak asing dengan investasi. Selalu berkaitan dengan uang gitu. Jadi seringkali kita berinvestasi, banyak orang juga mempergunakan uangnya untuk investasi. Misalnya pada tubuhnya gitu. Jadi mengeluarkan banyak uang untuk kesehatan, untuk suplemen dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari investasi. Untuk perawatan tubuh, perawatan wajah gitu. Atau juga investasi ke properti, barang-barang, itu bangunan, tanah, atau bahkan emas, atau simpanan-simpanan berbunga, itu investasi. Mempergunakan uang untuk investasi. Tentu itu baik, tidak masalah. Uang memang perlu diinvestasikan. Tetapi ada sisi lain yang juga perlu kita investasikan dengan uang kita. Tidak selalu berkaitan dengan properti,
hal-hal yang berbunga. Tetapi bagaimana kita perlu berinvestasi kepedulian dengan uang kita, dengan harta kita. Kita perlu berinvestasi di sana. Hasilnya apa? Investasi kepedulian menghasilkan keselamatan pada kita dan sesama. Kalau kita berinvestasi harta kita untuk kepedulian, yang selamat itu banyak orang, tidak hanya kita. Kalau orang kaya itu berinvestasi kepedulian, tentu orang kaya itu tidak masuk ke alam maut. Ia akan selamat. Bunganya adalah keselamatan. Tetapi investasi kepedulian itu tidak dilakukan. Makanya tidak ada keselamatan dalam dirinya. Dan orang miskin itu seharusnya juga selamat secara fisik. Tetapi toh tidak terjadi karena tidak ada investasi kepedulian. Bapak Ibu Saudara, kemana investasi kita selama ini? Bagaimana Tuhan telah memberkati setiap kita. Di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah begitu banyaknya susah dalam pekerjaan, kita masih diberikan pekerjaan. Bagaimana banyaknya orang susah untuk membuka usaha, Tuhan masih memberkati kita dengan usaha yang ada. Itu cara Tuhan memberkati setiap kita. Tetapi jangan sampai berkat itu berhenti dalam kehidupan kita. Jangan sampai terhenti. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, tentu itu juga menjadi sebuah ujian pada setiap kita. Uang mampu mendatangkan keselamatan bagi kita, tetapi uang juga akan mendatangkan kehancuran bagi setiap kita. Bagaimana kita mempergunakannya? Uang juga akan memberikan kita kebahagiaan, tetapi juga akan mengantarkan kita kepada kesusahan. Investasikanlah dengan kepedulian kita. Mungkin ada investasi lain tidak masalah, ada simpanan lain tidak masalah, tetapi bagaimana kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan itu untuk kepedulian kepada sesama. Dan itu akan menghasilkan keselamatan bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri. Mari kita investasikan itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi jangan lelah untuk peduli. Mungkin di dalam kepedulian kita diabaikan. Mungkin sikap-sikap kepedulian kita tidak diperhitungkan, tidak dilihat orang, tidak diakui. Tetapi teruslah untuk peduli. Mungkin kita pernah membantu orang, tetapi yang kita bantu tidak berterima kasih, tetaplah peduli. Jangan lelah untuk peduli. Mungkin kita pernah peduli dengan seseorang dan kemudian kita ditipu. Tetaplah peduli. Jangan lelah untuk peduli. Jangan berhenti oleh karena ditipu. Jangan berhenti meskipun diabaikan. Jangan berhenti meskipun mereka tidak berterima kasih. Teruslah itu lakukan. Jangan lelah untuk peduli. Karena setiap kepedulian yang kita lakukan kepada sesama, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu mencukupkan kehidupan kami, memberkati kami. Tetapi ajar kami ya Tuhan, memiliki kepedulian. Bagaimana kami mampu melihat semua orang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan mampukan setiap kami mempergunakan berkat yang Tuhan berikan untuk berinvestasi kepedulian. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Meskipun apa yang mungkin kami lakukan itu sesuatu yang sangat sederhana.
tetapi kami percaya bahwa apapun itu kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menumbuhkan kepedulian itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mewakili seluruh jemaat GKMI Bangsri, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Muda Andi Budi Kristia. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, itu bukan roti, Bapak Ibu. Kita ingat kisah akan ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Jadi bukan uang kita, bukan keaktifan kita, bukan kerepotan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah mempersembahkan hati kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri, yang bertugas boleh maju ke depan. Dan di sini ada 2 kantong kolekte, yang satu diperuntukkan bagi keuangan gereja kita, dan yang hijau adalah untuk MDS. Mari kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Sekalipun kami juga sadar Tuhan bahwa apa yang kami berikan itu berasal dari Engkau sendiri. Tetapi biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan maksud hati kami dan rupiah ini sehingga boleh dipergunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di GKMI Bangsri. Terus ajari Tuhan kami untuk memberikan persembahan, bukan sekedar keluar dari kantong kami, tapi hati kami yang boleh kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memukasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, Pakailah Hamba Hari Ini. Pakailah hamba hari ini, sucikan daku ya Al-Masih, berikanlah roh-Mu di hatiku. Pakailah hamba pelayan-Mu. Pakailah hamba, mencarilah jiwa yang hilang lagi lemah,
mana Tuhan kehendaki, pakailah hamba hari ini. Berikanlah roh-Mu di hatiku, pakailah hamba pelayan-Mu dalam bekerja, dalam doa, pakailah hamba selamanya. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, untuk Saudara Bomer Sinaga dan Ibu Kristio Wahyuni. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus saudara-saudara seiman kami, Saudara Bomer Sinaga dan Ibu Kristio Wahyuni, sampai saat ini boleh bertambah usia. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah menyertai sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka. Pertolongan, penyertaan, berkat, kekuatan, kesehatan, dan segala hal yang baik Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami sungguh mau menyerahkan kehidupan mereka selanjutnya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bila mereka, anak-anak-Mu Tuhan yang boleh berulang tahun, boleh terus menikmati anugerah Tuhan. Jadikan mereka pribadi yang sungguh semakin takut akan Tuhan, menjaga hidupnya dengan kudus, menyukakan hati Tuhan. Apapun yang boleh dikerjakan, Tuhan juga yang membuatnya berhasil. Dan biarlah dimanapun mereka berada, boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat, dan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga dimanapun mereka berada, nama-Mu boleh dipermuliakan oleh karena kehadiran anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
saat teduh.